Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah saya muliakan, masih suasana Idul Fitri. Saya pribadi menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu maknanya bukan minta maaf lahir batin, bukan. Hanya kadang-kadang orang yang tidak ngerti itu dianggap bahwa itu adalah ungkapan dari permintaan maaf. Jadi minal aidin wal faizin, sami-sami. Disangka itu artinya adalah mohon maaf lahir batin, padahal bukan. Itu bukan minta maaf. Maknanya itu minal aidin, dari orang yang berhari raya, atau dari orang yang kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembalinya fitrah manusia sebagai makhluk yang suci ketika masih lahir. Dengan puasa Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah, terutama yang kecil-kecil. Untuk yang besar itu wajib dengan taubatan nasuha, dengan puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan yang dilandasi dengan sifat iman dan ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dhanbi, semua dosa-dosanya yang telah lewat. Terserah Allah yang mana, itu janji Allah. Dosa kita yang diampuni, sehingga dosa dalam konteks hablum minallah selesai. Ramadan selesai, dosa kepada Allah telah diampuni. Dengan berpuasa saja, apalagi ditambah dengan salat qiyamul lail, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, qiyam Ramadan itu Rasulullah waktu itu mengerjakannya 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kanjeng Nabi keluar ke masjid, kemudian diikuti oleh para sahabat, dan mereka sholat di belakang Rasulullah. Artinya apa? Sholat berjamaah. Itu menjelang subuh. Menjelang subuh. Dan namanya bukan sholat yang kita kenal sekarang itu adalah sholat taraweh. Bukan itu namanya, bukan. Belum ada istilah sholat taraweh, belum ada. Belum ada. Qiyamul lail dikerjakan qubailah subhi, sebelum sholat subuh. Malam kedua, sahabat yang nunggu kanjeng Nabi semakin banyak. Nabi keluar lagi untuk sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan. Kalau dalam bahasa sekarang itu tahajud yang dilaksanakan pada malam hari menjelang subuh. Tahajud qiyamul lail.
dan ditutup dengan witir. Malam ketiga sahabat tambah banyak, mereka menunggu Rasulullah untuk bersama-sama sholat berjamaah. Nah, setelah 3 malam ini Kanjeng Nabi tidak keluar lagi, malam keempat tidak keluar. Sahabat-sahabat pada nunggu. Akhirnya ketika sampai menjelang subuh, beliau tidak keluar dari rumahnya dekat masjid itu, maka sahabat-sahabat melaksanakan sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Paginya ini Nabi bersabda, saya tahu kalian nunggu saya, tapi saya sengaja tidak keluar karena saya khawatir takut nanti oleh Allah diwajibkan kepada kita. Jadi Nabi bukan tidak tahu kalau ditunggu sahabat, beliau sengaja tidak keluar karena khawatir kalau nanti Qiyamul Lail itu diwajibkan kepada umatnya Rasulullah. Konon Nabi kemudian mengerjakannya sendiri di rumah beliau. Nah, sehingga pada tahun pertama Ramadan itu tidak ada sholat taraweh, tidak ada. Apalagi menjelang, apalagi ba'dal isya. Itu terus berlanjut pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat sendiri-sendiri mengerjakan kira-kira jam 3 malam menjelang subuh, sendiri-sendiri Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan, sampai kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat Masjid Nabawi itu ditempati kegiatan i'tikaf dan sholat menjelang subuh. Ada yang berjamaah dengan 1-2 orang, ada yang tidak, ada yang sendiri-sendiri, ada yang di sana berkelompok dan sebagainya. Sehingga beliau kemudian berpikir, andai kata jamaah ini dikumpulkan menjadi satu, tentu akan lebih baik, kelihatan bagus. Nah, ide itu kemudian oleh beliau dilaksanakan. Beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an untuk menjadi imam karena bacanya bagus, suaranya bagus, lagunya juga bagus, itu dipilih. Sehingga kemudian satu masjid hanya dipimpin oleh seorang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang dalam perkembangan berikut kemudian waktunya digeser karena khawatir sahabat-sahabat itu tidak semuanya bisa ikut, maka digeser, dilakukan sholat itu ba'dal isya, ba'dal isya. Dan oleh beliau ditambah, asalnya 8 rakaat plus 3 witir pada masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, bukan sholat taraweh, bukan sholat Qiyam Ramadan. Kemudian oleh beliau dijadikan 20 rakaat. Setiap 4 kali, ya, setiap 4 rakaat 2 kali salam itu istirahat. Istirahat. Kenapa? Karena panjangnya bacaan. Bukan kayak kita, ya. Kayak kita balapan. Kalau sholatnya orang sini ya tidak masuk hitungan, ya, tidak masuk hitungan. Cerapat, nyongsan nyonglet, sebentar sudah selesai. Nah, sholatnya sahabat-sahabat Nabi itu kalem, pelan,
baca Qur'annya panjang, sehingga satu malam tarawih itu menyelesaikan 1 juz. Dan itu sampai sekarang 1 juz, sehingga 30 malam itu sudah khatam. Karena bacaannya panjang dan sebagainya, 4 rakaat itu istirahat. Nah, di Mekah itu digunakan untuk tawaf. 4 rakaat dengan 2 kali salam itu tawaf. Santai, karena sudah nawaitu memang untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Begitu 4 rakaat tawaf lagi, santai. Karena santai itu maka kemudian dinamakan tarawih, jamaah dari tarawihatan, salat yang di tengah-tengahnya itu ada kegiatan untuk istirahat, santai. 4 rakaat tawaf, kemudian sholat lagi. Nah, itulah kenapa kemudian dikatakan sebagai sholat tarawih, sholat yang dikerjakannya itu dengan santai, disela-selai dengan tawaf. Adanya tarawih itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan 20 rakaat, dipindah waktunya. Nah, dalam tinjauan usul fikih ya, kekuatan ijma'us sahabat, ketika sahabat melaksanakan satu kegiatan keagamaan dan tidak ada seorang pun yang menentang, itu sudah terjadi ijma'. Dan ijma' sahabat itu pasti benar, memiliki kekuatan daruri, memaksa untuk dilaksanakan. Kenapa? Kanjeng Nabi yang menjamin. Sahabat-sahabat saya tidak mungkin berijma' atas kesesatan, tidak mungkin. La tajtami ashabi ala dhalalah, sabda beliau. Sahabat-sahabatku tidak akan ijma' atas kesesatan. Artinya apa? Ketika para sahabat melakukan satu perbuatan ibadah yang berkaitan dengan syariah dan tidak ada seorang pun yang menolak, maka terjadi ijma' sahabat. Dan ini kekuatannya di bawah hadis mutawatir, Al-Quran, Al-Hadith, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-Quran tidak bisa diragukan, walaupun dalam penafsirannya itu berbeda-beda hasilnya, ya, berbeda-beda. Contoh di sini Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa awla mastumun nisa itu bermakna kamu menyentuh perempuan, menyentuh kulit sama kulit, itu lamisa. Awla mastumun nisa, atau kalian kamu menyentuh orang-orang perempuan, itu sudah batal wudhu. Tapi ada imam lain yang mengatakan lamisa itu berbentuk merupakan kata kiasan dari berkumpul, atau kamu berkumpul dengan istrinya. Kalau katanya Imam Syafi'i, kalau berkumpul bukan wudhu urusannya, tapi mandi junub. Nah, Al-Quran sumber pertama. Yang kedua adalah Al-Hadith atau As-Sunnah. As-Sunnah ini sumber yang kedua, sebagaimana sabda Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus pergi ke Yaman. Nabi bertanya, bima taqdi ya Mu'adz, bima taqdi, hai Mu'adz, dengan apa engkau akan memutus satu perkara manakala ada perkara yang nyampe kepada kamu? Mu'adz menjawab, bi kitabillah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Cari ada hukum tidak di sana tentang masalah itu.
Nabi bertanya lagi, fa illam tajid, kalau di Al-Quran tidak ada, kenapa kok tidak ada? Karena Al-Quran belum turun semuanya. Yang kedua, Islam mulai merambah keluar dari Jazirah Arab. Mungkin dalam perkembangan budaya bangsa-bangsa di luar Arab ada hal-hal yang di kalangan bangsa Arab tidak pernah terjadi, atau pada masa itu belum ada peristiwanya karena belum ada berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Fa illam tajid, kalau kamu nggak dapatkan di Al-Quran, Mu'adz bin Jabal mengatakan bisunnati rasuli, yakni aqdi bisunnati rasuli, saya memutuskan dengan menggunakan sunnah Rasul, al-hadis as-sunnah. Nabi masih bertanya lagi, fa illam tajid, kalau di Al-Quran tidak kamu temukan, di sunnah Nabi tidak kamu dapatkan, dengan apa kamu akan menentukan satu hukum kejadian peristiwa? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu bi ra'yi, saya berijtihad mencari hukum dengan menggunakan akal pikiran saya, tapi tetap yang dicari hukum di Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, apakah itu cukup? Nah, di dalam ijtihad itu muncullah kata-kata ijma' dan qiyas. Ijma' itu kesepakatan pendapat, kesamaan pendapat, bukan kesepakatan, kesamaan pendapat antara ulama Islam di seluruh dunia. Contoh misalnya hukum narkoba. Narkoba itu di Al-Quran tidak ada. Yang ada khamr, minuman keras terbuat dari perasan korma, itu namanya khamr. Narkoba tidak ada, tua tidak ada, sabu-sabu tidak ada di Al-Quran, di hadis tidak ada. Apakah kemudian itu halal? Nah, yang dipakai adalah qiyas. Tinjauannya itu mencari ilatnya. Ketika narkoba dikonsumsi misalnya, akibatnya bagaimana? Ternyata mempengaruhi kewarasan seseorang. Dengan minum narkoba maka orang itu menjadi tidak waras, terganggu akal pikirannya. Kalau itu sama dengan khamr, karena ada kesamaan efek daripada yang dikonsumsi itu, yaitu narkoba maupun sabu-sabu. Maka ulama mengatakan hukum mengkonsumsi sabu-sabu dan narkoba itu haram. Jadi ini Al-Quran, al-ijma', Al-Quran, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas. Nampak ini. Jadi Kanjeng Nabi ketika mendengar jawaban itu, beliau sangat senang, menepuk-nepuk bahu Mu'adz bin Jabal, sehingga beliau merasa lepas pergi ke Yaman itu dengan hati lapang. Tapi ingat, yang berijtihad itu orang sekelas Mu'adz bin Jabal, yang hafal Quran, ibadahnya bagus, hafal sekian ribu sunnah Nabi dan sebagainya. Jangan orang-orang ilmunya cuma seujung jari sudah ijtihad, ya. Akibatnya seperti di Solo itu ada majelis yang mengkaji Al-Quran, tapi ilmunya tidak cukup. Akhirnya apa? Kata mereka, yang haram hanya babi, ya, bangkai dan babi. Itu pun dagingnya babi. Terus gimana? Lainnya bangkai, lainnya babi, lainnya darah, halal. Nah, ini kalau ilmu tidak cukup, kemudian berani-beraninya istimbatul hukum.
Nah, para jamaah semuliakan, dalam kaitan ini kita sekarang banyak melihat fenomena ya, fenomena. Perbedaan itu sudah lama ada. Ulama satu dengan lainnya sudah lama ada. Dan itu tidak akan selesai sama yaumul qiyamah. Ketika sekarang ini ada orang-orang yang memunculkan kembali masalah-masalah khilafiyah dengan mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, itu dhalalah, sampai orang tadarus pun dikatakan bid'ah. Ya, orang tadarusan itu katanya bid'ah, artinya apa? Haram dan masuk neraka. Nah, orang-orang yang begini ini yang memunculkan isu-isu seperti itu khilafiyah, saya curiga karena sekarang ini banyak upaya untuk mengadu domba sesama muslim. Negara Islam terbesar di dunia itu Indonesia, penduduk muslimnya terbanyak di dunia. Kalau ini sampai terpecah belah, saling menyalahkan, saling mencaci maki di bidang masalah, di bidang agama, nanti akan merambah ke bidang-bidang yang lain, terjadi bentrokan satu sama lain, hancur kita kayak negara-negara di Timur Tengah ya. Saya curiga bahkan orang-orang yang sengaja memunculkan kembali masalah khilafiyah itu adalah agen-agen Yahudi Zionis, agen-agen Yahudi atau yang sama dengan Yahudi, berniat untuk menghancurkan kaum muslimin, terutama Indonesia yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dari kalangan kaum muslimin. Jadi untuk zaman sekarang hati-hati ya, hati-hati. Jangan pernah bergeser daripada pendapat para ulama kita terdahulu yang semuanya teruji sekian abad kebenarannya, eksistensinya dan sebagainya ya. Jangan kalau mau buka medsos itu di sana banyak ini haram itu sampai selesai sholat itu membaca Fatihah juga haram, bid'ah. Para kiai sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Wali Songo sesat, bahkan Imam Al-Ghazali dikatakan sesat. Insyaallah itu hanya keluar dari mulut Yahudi. Mungkin sekarang pakai serban, pakai jenggot dan segala macam. Imam Al-Ghazali yang diberi titel Hujjatul Islam oleh kaum muslimin sedunia itu dikatakan sesat. Apalagi Wali Songo, apalagi para kiai kita. Nah, mungkin kata mereka kita baru ngaji begini ini karena zaman Nabi tidak ada, itu pun juga bid'ah. Mereka lupa bahwasanya Al-Quran yang mereka pegang itu pun zaman Nabi tidak seperti itu. Tidak ada mushaf, tidak ada. Mushaf ada pada zaman Utsman bin Affan terutama, dihimpun mulai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Nabi tidak ada. Al-Quran itu ditulis di pelepah korma, di kulit kambing, kulit onta dan sebagainya, dan tanpa titik, tanpa harokat, mana ba, mana ta, mana nun, tidak ada. Yang bisa hanya baca hanya orang Arab, apalagi harokat tidak ada. Mereka ada sadar yang mereka pegang itu Quran dengan model begitu. Lah kalau mau dibilang bid'ah, ya itu paling bid'ah yang paling nampak. Jadi ini ya, mereka itu jangan sampai pendapatnya jangan sampai diikuti ya. Itu hanya akan mengadu domba satu dengan yang lain kaum muslimin. Nanti adalah kehancuran kita sebagaimana yang terjadi di Syria, di Irak dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Saya kira begitu. Saya mohon maaf atas nama pengurus Al-Baitul Amin manakala selama kami ini melayani para jamaah ada ungkapan baik perbuatan maupun ucapan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan kehendak panjenengan semuanya, menyinggung perasaan dan sebagainya, kita saling memaafkan. Nah, kalau dosa kepada Allah sudah selesai, dosa di antara kita juga sudah selesai,
maka kita kembali kepada fitrah, tidak punya dosa apapun, sehingga posisi nol ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sehingga makin lama yang bertambah adalah amal kebaikan kita, pahala kita, sementara dosa kita tetap bersih seperti pada hari Idul Fitri. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembalinya fitrah atau kembalinya hari raya kemenangan bagi kaum muslimin yang berpuasa Ramadan. Baik, dan terakhirnya mudah-mudahan kita masih ketemu lagi Ramadan berikut dalam kondisi yang lebih bagus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena barusan itu ada kendala virus corona sehingga jumlah jamaah itu dibatasi, betul dibatasi. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini bahkan Jember semakin banyak yang memasuki zona kuning. Artinya apa? Tidak seberbahaya ketika zona oranye maupun zona apalagi hijau ya, zona merah ya. Sekarang sudah mulai zona kuning alhamdulillah. Tinggal beberapa sedikit yang masih di Kaliwates, masih ada yang zona oranye. Mungkin berkat sholat Idul Fitri kita dan puasa kita dan qiyamul lail kita, maka oleh Allah sedikit demi sedikit virus corona ditarik hadirannya dan kita akan normal kembali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah sekolah-sekolah kita segera masuk tetap dengan prokes. Demikian pula dengan TPQ kita akan segera masuk seperti waktu-waktu yang lalu, cuma dengan tetap dengan prokes ya, dengan protokol kesehatan. Mohon doanya. Saya kira begitu. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima Allah, dosa kita diampuni, dan kita kelak kembali ketemu dengan Ramadan dalam kondisi yang lebih bagus lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk qiyamul lail insyaallah dimulai nanti malam ya. Ya bapak-bapak yang biasa ikut monggo silakan, mulai jam 2 malam akan kita lakukan kembali qiyamul lail seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.